Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kita dipertemukan kembali di dalam ibadah online renungan harian kita pada pagi hari ini. Pada saat ini saudara-saudara kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 327. Lagu Sion nomor 327, Tabur Waktu Pagi. Lagu Sion nomor 327, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, benih kebenaran. Tabur waktu siang dan waktu petang. Menanti datangnya waktu penuaian. Kita bawa berkas dengan hati senang. Bawa berkasnya dengan sukacita. Bawa berkasnya, kita bawa berkas dengan hati senang. Taburkanlah benih, waktu terang atau gelap, jangan takut mendung atau angin serang. Kerja dan usaha akan berakhir kelak. Kita bawa berkas dengan hati senang. Bawa berkasnya dengan sukacita. Bawa berkasnya kita bawa berkas dengan hati senang. Tabur dengan tangis, tabur untuk Tuhan, meski susah karena setan menentang. Sesudah tangisan datang sukacita, kita bawa berkas dengan hati senang. Bawa berkasnya dengan sukacita. Bawa berkasnya kita bawa berkas dengan hati senang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pujian yang indah telah kami perdengarkan dan telah kami angkat kepada Tuhan. Biarlah pujian tadi dapat menguatkan kami pula. Berkatilah kami ketika mendengarkan pekabaran firman-Mu pagi ini, agar firman-Mu ini dapat bekerja dalam kehidupan kami, dapat memperbaharui kehidupan kami, tetapi juga dapat menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami sedia dengarkan firman-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian kita di pagi hari ini berjudul mengganggu orang lain. Dan ayat Alkitab dalam 2 Korintus 6 ayat 3 berbunyi, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Sekali lagi, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. 2 Korintus 6 ayat 3. Tembakau adalah racun yang lambat dan tidak kelihatan cara kerjanya, tetapi paling berbahaya. Dalam bentuk apapun benda itu digunakan, tetap ada pengaruhnya pada tubuh. Paling berbahaya karena akibatnya lambat dan pada mulanya sukar diketahui. Tembakau merangsang dan kemudian melumpuhkan saraf, melemahkan dan mengganggu otak. Tembakau sering mempengaruhi saraf dengan cara yang lebih dahsyat dibanding minuman yang memabukkan. Lebih tidak kentara dan akibat-akibatnya sulit dibasmi dari tubuh.
Penggunanya merangsang rasa haus akan minuman keras dan dalam banyak kasus itu meletakkan dasar bagi kebiasaan minuman keras. Penggunaan tembakau menyusahkan, mahal, tidak bersih, mencemari si pemakai, dan mengganggu orang lain. Para pecandunya terdapat di mana-mana. Engkau jarang menyelinap di antara keramaian orang tanpa ada si perokok menghembuskan nafas beracun ke wajahmu. Rasanya tidak nyaman dan tidak menyehatkan kalau berada di dalam gerbong kereta api atau dalam suatu ruangan yang udaranya penuh dengan bau arak dan asap rokok. Sekalipun orang-orang bersikeras menggunakan racun ini untuk mereka sendiri, apa hak mereka untuk mencemari udara yang harus dihirup oleh orang lain? Bagi kalangan anak-anak dan orang muda, penggunaan tembakau mengakibatkan bahaya yang tak terkira. Praktik-praktik yang tidak menyehatkan dari generasi yang lalu memengaruhi anak-anak dan orang muda sekarang ini. Ketidakmampuan otak, kelemahan fisik, saraf yang terganggu, dan keinginan-keinginan yang tidak wajar ditularkan sebagai warisan dari orang tua kepada anak-anak. Dan praktek-praktek serupa yang diteruskan oleh anak-anak meningkatkan dan memperpanjang akibat yang buruk. Akibatnya bukan kecil kemerosotan fisik, mental, dan moral sehingga menjadi suatu tanda bahaya. Anak-anak lelaki mulai menggunakan tembakau dalam usia yang sangat muda. Kebiasaan itu terbentuk ketika tubuh dan pikiran sangat mudah terbawa kepada pengaruhnya. Merongrong kekuatan tubuh, membuat tubuh jadi kerdil, membius pikiran dan merusak moral. Saya bertanya kepada mereka yang mengaku percaya dan menuruti firman Allah, dapatkah kamu sebagai para pengikut Tuhan memanjakan kebiasaan yang melumpuhkan kecerdasanmu dan merampas kuasamu yang benar untuk menilai kenyataan-kenyataan yang kekal? Dapatkah kamu merampok Allah setiap hari akan pelayan yang seharusnya miliknya dan merampasi sesama manusia, baik pelayanan yang harus kamu berikan kepada kemampuan untuk menjadi teladan? Pernahkah kamu mempertimbangkan tanggung jawabmu sebagai penata layanan Allah untuk harta yang ada di tanganmu? Berapa banyakkah uang Tuhan yang kamu belanjakan untuk membeli tembakau? Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 297 hingga 298. Sekali lagi topik kita hari ini adalah mengganggu orang lain. Saudara, poin kita adalah betapa mengganggu seorang perokok berada di tengah keramaian. Karena dia tidak menyadari pada waktu dia merokok, dia sudah mengganggu hak orang lain. Dan dalam kutipan ini katakan, padahal seorang perokok tidak memiliki hak untuk mencemari udara. Dia sudah melanggar akan hal itu. Dia tidak punya hak mencemari udara, dia telah mencemari udara. Bahkan dia sudah mengganggu hak orang lain untuk menghirup udara yang segar. Jadi poin kita bukan hanya secara kesehatan, bahwa si perokok itu akan memiliki kesehatan yang buruk kalau dia merokok. Tetapi di sisi lain secara hubungan sosial, maka si perokok memiliki hubungan yang buruk dengan orang yang ada di sekitarnya. Saya punya pengalaman beberapa waktu yang lalu menggunakan kapal dari Papua ke Manado, dan di atas kapal telah diumumkan bahwa dilarang keras untuk merokok, tetapi banyak yang merokok di dalam ruangan. Dan saya bisa bayangkan paru-paru saya itu telah tercemari dengan asap rokok itu, bukan hanya dari tembakau, tetapi juga dari setiap penyakit yang dikeluarkan oleh si perokok yang berada di atas kapal itu. Dan ini sangat mengganggu sebenarnya. Dan saya merasa tidak nyaman, tetapi ya sudah terpaksa karena kita menggunakan transportasi itu. Maka ajakan kepada kita saat ini, kepada pendengar audio di mana saja berada, mungkin saudara adalah perokok, ingatlah saudara tidak hanya mengganggu orang lain, saudara mencemari tubuh saudara dengan rokok. Dan poin terakhir di sini adalah, pernahkah kita memikirkan tentang penata layanan? Penata layanan, apa yang dimaksud dengan penata layanan? Yaitu kita
menggunakan dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan percayakan, termasuk uang kita. Apakah kita telah memilih untuk melanjakan uang yang pada akhirnya uang itu tidak ada gunanya bagi kesehatan kita, justru sangat mengganggu orang lain dalam hal kita membeli rokok, membeli minuman keras, dan lain sebagainya. Maka ajakan pada pagi ini, maukah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan yang baik dan juga menjaga hubungan kita dengan orang lain di sekitar kita dengan baik. Pasti Tuhan akan menolong kita, karena banyak sudah orang yang punya pengalaman perokok berat sekalipun seperti papa saya. Dia dapat melepaskannya hanya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Baik, sebagaimana kemarin saya berikan kesempatan kepada kita semua untuk berdoa masing-masing, atau dalam kelompok ada yang pimpin doa untuk doa penutup. Dan usulan doa kita pada pagi hari ini adalah doakan kita semua biar sehat. Kita menghadapi wabah corona ini atau COVID-19, kita bisa semua dilindungi oleh Tuhan. Dan jangan lupa doakan kami juga agar audio renungan pagi terus menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, sampai jumpa besok. Selamat untuk menutup dengan doa masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.